Merespons maraknya kasus keracunan, Badan Gizi Nasional atau BGN akan membentuk tim investigasi keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Apakah tim khusus ini bentuk keseriusan tangani keracunan MBG? Lantas seberapa efektifkah tangani kasus keracunan ini? Wakil Kepala BGN Nani SD yang Minggu 21 September 2025 menyebut jika Senin ini akan rapat dan membentuk tim investigasi keracunan. Nani juga berjanji akan turun langsung mengecek ke lapangan bersama tim ahli kimia yang tergabung dalam tim investigasi tersebut. Ia pun menjelaskan jika sejak kasus keracunan MBG di Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah, BGN langsung bertindak mengusut kasus keracunan yang dialami ratusan pelajar di sana. Selain membentuk tim investigasi, BGN juga akan membentuk kontak hotline agar masyarakat bisa langsung melapor jika ada temuan kasus keracunan. Nani pun mengklaim jika tim investigasi keracunan ini dibentuk sebagai langkah konkret dari BGN menyusul banyaknya temuan kasus keracunan MBG di sejumlah daerah. Tim investigasi keracunan MBG akan dibentuk, nantinya akankah efektif menangani kasus keracunan dan bahkan bisa mengeliminasi keracunan? Untuk menjawab ini, mari kita cek rekam jejak penanganan kasus keracunan MBG yang ditangani oleh BGN. Sebelumnya, sebanyak 200 siswa di SMPN 8 Kota Kupang mengalami keracunan MBG Senin 21 Juli 2025. Mereka mengonsumsi paket MBG di sekolah yang berisi nasi, sayur tumis, daging sapi, dan buah. Setelah makan, mereka semua mual, nyeri pada perut, dan muntah. Banyak yang buang air besar terus-menerus hingga lemas. Atas kejadian keracunan massal ini, BGN di Jakarta mengutus tim khusus ke SMPN 8 Kota Kupang. Mereka antara lain Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Elin Herlina. Berselang 2 minggu kemudian, Senin 4 Agustus 2025, BGN menggelar konferensi pers terkait temuan penyebab keracunan. Hasil pemeriksaan menunjukkan temuan bakteri itu pada 2 jenis makanan berbeda. Daging sapi yang dikonsumsi penerima manfaat mengandung bakteri Streptococcus sp, sedangkan sayur tumis buncis campur wortel mengandung bakteri Staphylococcus. Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi NTT, bakteri Streptococcus sp dapat menyebabkan diare berat, sementara bakteri Staphylococcus rentan memicu gangguan mikrobiota usus. Saat itu, menurut Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Elin Herlina, temuan 2 jenis bakteri itu mengindikasikan adanya persoalan pada proses pengolahan makanan. BPOM pun merekomendasikan agar dilakukan evaluasi terhadap proses pengolahan makanan. Ia juga mengingatkan pula bahan baku makanan yang digunakan dipastikan harus segar. Dari jejak penanganan kasus keracunan, ada beberapa hal yang bisa menjadi indikator kerja BGN mengatasi kasus. Pertama yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan hingga menyampaikan hasil, yaitu berjarak sekitar 2 minggu. Selain itu, pihak BGN bekerjasama dengan BPOM untuk pemeriksaan sampel makanan. Dari sini, akankah tim investigasi keracunan yang dibentuk MBG nantinya dapat menangani kasus keracunan lebih cepat dan efektif, atau hanya sekadar pereda sementara di tengah maraknya kasus keracunan dan menolak moratorium MBG?